Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi kuliah budidaya aquaculture. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi budidaya udang. Nah, kita diberi 5 soal dan setiap soalnya itu akan saya bahas dalam video ini. Baiklah, nomor 1 itu membahas tentang budidaya udang di tambak yang dapat dibagikan menjadi beberapa sistem budidaya. Nah, pertanyaan di sini itu yang ditanyakan ialah apakah hanya tradisional, semi intensif dan intensif doang. Dan kita disuruh cari contoh kemudian identifikasi perbedaan tiap sistemnya. Baiklah, saya akan menjelaskan. Sistem budidaya udang di Indonesia berkembang dengan cepat dari sistem tradisional menjadi semi intensif, intensif, dan tanpa intensif atau super intensif. Menurut Kordi tahun 2010, sistem tambak udang dapat dibagi menjadi 4, yaitu sistem ekstensif, sistem semi intensif, intensif, dan super intensif. Perbedaan dari keempat sistem tersebut ialah dapat dilihat dari teknologi budidaya udang di tambak. Yang pertama, kalau ekstensif, yang tradisionalnya, dia tidak memakai pompa. Teknologinya pun sangat sederhana. Kedua, semi intensif. Semi intensif ini menggunakan pompa air dan kincir air. Ketiga, intensif. Teknologinya memakai pompa air dan kincir air. Dan yang keempat, super intensif itu menggunakan teknologi pompa air dan rod blower. Sedangkan perbedaan yang kedua itu ialah pemberian pakan pada udang. Pemberian pakan pada udang dengan menggunakan sistem ekstensif itu menggunakan pakan alami. Sistem ekstensif tradisional ini sangat mengandalkan pakan alami. Yang kedua itu ada semi intensif. Semi intensif ini menggunakan pakan yang komersil, pakan komersil. Ketiga, intensif. Pakan yang digunakan itu berupa pakan komersil. Yang keempat itu ada super intensif, sama dengan semi intensif dan juga intensif menggunakan pakan komersil. Berikutnya, perbedaan yang antara 4 sistem itu ada tingkat produksi yang dihasilkan. Tingkat produksi yang dihasilkan itu ekstensif. Ekstensif itu padat tebarnya rendah dan hasil reproduksinya pun rendah. Kalau yang semi intensif, dia padat penaburannya cukup dan hasil produksi udangnya pun mencapai ton per hektar per musimnya. Kalau yang intensif merupakan budidaya yang menerapkan padat penebaran tinggi dan juga pengelolaan optimal sehingga mengakibatkan gangguan fisik pada udang. Yang keempat itu ada super intensif, di mana budidaya padat penebarannya sangat tinggi. Pengontrolan kualitas dilakukan super ketat dengan teknologi yang sangat maju dan alat-alat yang memadai juga sehingga menghasilkan jumlah produksi yang tinggi. Baiklah, kita akan membahas pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana cara budidaya udang di tambak dengan sistem bagian alur harus jelas apa kegiatan di setiap tahapannya. Di sini saya akan membahas cara budidaya udang di tambak. Yang pertama yang dilakukan ialah pengangkatan lumpur hitam. Pengangkatan lumpur ini salah satu tahapan yang dilakukan sebelum pengelolaan budidaya. Proses pengangkatan lumpur hitam ini untuk menghindari dan menghilangkan bekas organisme yang telah mati dan sisa-sisa bakteri yang mematikan. Lumpur hitam ini mengandung gas beracun, amonia, dan hidrogen sulfida. Lumpur hitam yang sangat masam ini akan menjadi media tumbuh bagi penyakit apabila kita tidak mengangkat lumpur hitamnya. Yang kedua itu ada pembalikan tanah. Pembalikan tanah ini tujuannya untuk pertukaran udara, adanya pertukaran udara. Kedua, mematikan spora dan bibit penyakit. Ketiga, melepas gas beracun amonia, hidrogen, dan sulfida. Keempat, mengurangi keasaman tanah. Tahapan yang ketiga itu ada pengapuran lahan. Pengapuran lahan ini dengan tujuan untuk menetralkan keasaman tanah. Yang keempat, itu ada pengeringan lahan selama 2 minggu. Kelima,
Aplikasikan pupuk ton NASA, dolomit, dan pupuk kandang matang ke dasar lahan tambak. Ini untuk mengembalikan kesuburan lahan dan mempercepat pertumbuhan plankton dan menetralkan senyawa beracun. Pupuk ton 5 botol per hektar. Caranya masukkan ton ke dalam TON ke dalam air, kemudian aduk hingga larut. Siramkan secara merata ke seluruh areal tambak. Nah, yang keenam itu ada pemasukan air. Setelah lahan dikeringkan, kemudian masukkan air ke tambak air. Pertama dimasukkan setinggi 10-25 cm dan biarkan beberapa hari agar bibit-bibit plankton tumbuh. Setelah diberi pupuk TON dan tangguh probiotik, air sirih, molase, dan CaSO04. Setelah itu, air dimasukkan hingga setinggi minimal 80 cm. Lalu, lakukan aklimatisasi benur agar benur tetap sehat. Yang ketujuh ada aklimatisasi benur. Plastik wadah benur direndam selama 10-30 menit supaya terjadi penyesuaian suhu antara air kolom dan air dalam plastik. Plastik dibuka dan dilipat ujungnya. Biarkan terbuka dan terapung selama 30 menit supaya terjadi pertukaran udara dari udara bebas dengan udara dalam plastik. Ada kalanya peneburan itu dilakukan pada malam dan pagi hari, di mana kondisi suhu dan iklimnya masih stabil. Tahap selanjutnya itu ada pemantauan dalam pengelolaan. Hal yang diperhatikan adalah kualitas air yang harus selalu stabil. Setiap penambahan air perlu diberikan pupuk ton dengan dosis 1-2 botol ton per hektar. Selanjutnya ada mulai umur 1 bulan dilakukan sampling agar diketahui perkembangan udangnya melalui pertambahan berat udang. Selanjutnya sampling dilakukan tiap 10 hari sekali. Selanjutnya ada pemberian pakan fermentasi yang dicampur molase, vitamin pemacu, air sirsak, jahe, mikrovitamin. Kebutuhan pakan awal untuk 100.000 ekor adalah 1 kg. Selanjutnya 7 hari sekali ditambah 1 kg hingga umur 30 hari. Yang 11 itu adalah pemberian Viterna Plus dan hormon NASA. Pemberian jamu herbal buatan sendiri yang dicampurkan ke pakan dan disebar ke air sangat bagus juga untuk pemeliharaan udang ini. Yang terakhir ada tahap pemanenan udang. Pemanenan udang ini normal rata-ratanya 40-50 udang per kilogramnya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya itu diperintahkan ada tuliskan nama dan nama ilmiah 5 udang yang ada di Provinsi Kepri. Dari hasil yang saya dapat, itu ada udang faname dengan nama ilmiahnya Lithopenaeus faname. Yang kedua itu ada udang pama, Panaeus semisulcatus. Ketiga ada udang galah, Macrobranchium spp. Keempat itu ada pistol crabs, pistol shrimp dengan nama ilmiah Alpheus saxidomus. Kelima ada udang sentadu merak dengan nama ilmiah Odontodactylus scylarus. Keenam ada udang batu dengan nama ilmiah Metapenaeus sp. Berikut soalnya. Itu ada gambarkan sistem budidaya udang di tambak yang menerapkan best management practice. Yang saya dapat berikut adalah grafik susunan budidaya udang itu. Pertama adalah persiapan lahan dan air. Persiapan lahan dan air ini terdiri dari pemilihan lokasi. Pemilihan lokasinya dapat kita lihat dari dekat dari sumber air, baik berasal dari sungai atau laut. Tidak melakukan pengambilan air tanah untuk penggairan tambak. Adanya penanaman mangrove di saluran air ini untuk dapat menetralisirkan pencemaran. Kondisi tanah yang baik, yang liat dan berpasir. Tanah tidak mengandung pirit atau zat besi. Kemudian akses transportasi juga akan mendukung kesuksesan budidaya. Tidak melakukan pengambilan air tanah untuk penggairan tambak juga. Pemilihan lokasi ini meliputi perbaikan konstruksi tambak,
pengeringan tambak, dan perbaikan pH lahan tambak. Apabila tanah tambak terlalu asam, akan mengakibatkan tingkat kematian udang sangat tinggi. Risiko terhadap penyakit pun tinggi, dan juga penipisan oksigen terlarut akibat terikat mineral. Pengapuran dan pemupukan. Selain persiapan lahan, ada juga pemasukan air. Pemasukan air ini diperhatikan juga kualitas air yang masuk, pengaturan dan pemasangan peralatannya juga. Berikut tahap kedua itu ada pemilihan udang atau penebaran benur. Pemilihan udang penebaran benur ini dapat kita perhatikan dua, yaitu pengangkutan benur dan penebaran benur. Penebaran benur ini dilakukan ada kalanya di tengah pematang dengan mengapung-apungkan kantong plastik berisi benur ke permukaan air tambak. Benur akan keluar sendiri dari plastik setelah air dalam plastik bercampur dengan air tambak. Yang ketiga itu adalah pemeliharaan kualitas air. Pemeliharaan kualitas air ini dapat diperhatikan dari penambahan dan pergantian airnya. Kemudian dilakukan juga pengukuran kualitas air, pengukuran parameter kualitas air, pencatatannya juga sangat perlu, dan tindak koreksi dan pengendalian air saat hujan turun. Yang keempat itu ada pemeliharaan udang dan pengelolaan pakan. Pemeliharaan udang dan pengelolaan pakan sangat menentukan pertumbuhan udang. Pemberian pakan dilakukan dengan ketentuan. Pertama, dapat kita lihat semua kincir dapat dimatikan 15 menit sebelum dilakukan penebaran pakan. Kedua, pakan berbentuk tepung harus dibasahi terlebih dahulu agar tidak terbawa angin. Ketiga, itu pakan ditebar secara merata. Keempat, itu hindari penebaran pakan pada daerah pemupukan bahan organik, karena itu merupakan titik mati pada budidaya udang. Kelima, ada panen dan penanganan pasca panen. Udang dapat dipanen setelah memasuki ukuran besar 100-300 per kilonya. Untuk mendapatkan kualitas yang baik, panen udang dapat dilakukan secara parsial atau panen total. Baiklah, ini pertanyaan yang terakhir. Ukuran udang sampai pada masa panen. Saya akan menjawabnya. Menurut saya, ukuran udang pada saat pemilihan benur dan cara penebarannya, itu pertama ada ukuran yang seragam tiap benurnya. Kedua itu dengan ukuran tubuh ramping memanjang. Ketiga, ada warna tubuh jernih serta bersih dari kotoran dan lumut. Pergerakannya juga lincah dan aktif. Padat tebar benur berkisar 100 sampai 250 ekor per tambaknya. Pada saat masa panen dan pasca panen, umur panen udang pada udang Fanamae contohnya itu berkisar 100 hari atau dengan berat udang mencapai 16-20 gram per ekor. Ukuran udang pada budidayanya itu yang saya ketahui pada tahap awalnya itu seberat 0,001 gram dan pada masa panennya itu seberat 20 gram. Ukuran akhir pemeliharaan seberat 29,23 gram per ekornya. Panen parsialnya itu bisa mencapai 21 sampai 22 gram. Itu dalam 101 hari sampai 104 hari. Sedangkan panen total itu bisa mencapai 34 sampai 35 ekor per gramnya dalam 125 hari. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Baiklah, saya akhiri. Sekian.